Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Salsabila dengan NIM 2312140117. Di sini saya ingin memenuhi tugas dengan mata kuliah Hukum Acara Perdata, yang mana saya akan membacakan alur proses penyelesaian perkara perdata di pengadilan. Yaitu satu, pendaftaran gugatan. Nah, jadi penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan secara tertulis dan membayar biaya perkara. Yang kedua, pemanggilan para pihak. Pengadilan memanggil tergugat dan penggugat untuk hadir di persidangan. Dan yang ketiga, sidang pertama. Nah, sidang pertama ini para pihak hadir dan hakim memeriksa kehadiran serta legitimasi formal. Yang keempat, mediasi. Hakim mengupayakan perdamaian dengan mediasi. Jika berhasil, perkaranya selesai. Adapun jika gagal, lanjutan ke sidang pokok perkara. Dan yang kelima, jawab jinawab. Proses saling jawab antara penggugat dan tergugat seperti replik, duplik, sebagainya. Dan yang keenam, para pihak mengajukan bukti-bukti, baik bukti tertulis ataupun saksi maupun ahli. Yang ketujuh, kesimpulan. Kedua belah pihak menyampaikan kesimpulan akhir berdasarkan hasil sidang. Terus tuh yang kedelapan, hakim memutuskan perkara berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku. Yang kesembilan, upaya hukum. Jika tidak puas, para pihak dapat mengajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali. Yang terakhir ke-10, eksekusi. Jika putusan sudah berkekuatan hukum tetap, penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan. Jadi proses umumnya tuh gugatan perdata di Pengadilan Indonesia itu dari pertama tadi, pendaftaran gugatan, pemanggilan para pihak, sidang pertama, mediasi, jawab jinawab, pembuktian kesimpulan, putusan, upaya hukum, dan eksekusi. Ini saya akan melanjutkan bagian alur prosedur perkara perdata, yang mana alur persidangannya yaitu satu, sidang pertama. Nah, hakim membuka sidang pertama. Hakim memeriksa apakah para pihak hadir, penggugat dan tergugat. Jika tidak hadir, hakim dapat memanggil sekali lagi sesuai pasal 126 HIR. Jika setelah dipanggil tetap tidak hadir, maka ada dua kemungkinan. Penggugat tidak hadir, gugatan gugur pasal 124 HIR. Dan yang kedua, tergugat tidak hadir, hakim memeriksa syarat formil dan material gugat. Nah, yang kedua, mediasi. Jika kedua pihak hadir, hakim wajib menawarkan mediasi. Hakim menunda sidang selama 22 hari untuk memberikan waktu mediasi. Dan jika mediasi berhasil, dibuat perjanjian perdamaian. Jika mediasi gagal, sidang dilanjutkan ke tahap pembacaan gugatan. Dan yang ketiga, tahap pemeriksaan pokok perkara. Setelah mediasi gagal, penggugat membacakan tuntutan hukum gugatan, yang itu dilanjutkan dengan jawaban dari tergugat, replik dan duplik, tanggapan berulang dari kedua pihak. Terus itu yang keempat, kesimpulan dan putusan. Setelah pembuktian selesai, hakim memberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan. Lalu hakim menetapkan putusan akhir berdasarkan hasil pemeriksaan. Yang kelima, kemungkinan putusan perstek dan gugur. Gugatan gugur pasal 124 HIR jika penggugat tidak hadir tanpa alasan lain, tanpa alasan sah. Perspek pasal 125 HIR jika tergugat tidak hadir namun satu, syarat formil terpenuhi dan gugatan beralasan hukum, maka gugatan dapat dikabulkan seluruh atas sebagian. Jika tidak beralasan, gugatan tidak
ditolak, atau tidak diterima. Adapun bagian ini menunjukkan bahwa proses perdataan menekankan kehadiran para pihak dan upaya damai, yaitu mediasi. Hakim berperan aktif mengatur jalannya sidang dan memastikan keadilan prosedural. Yang terakhir, putusan hakim diambil setelah seluruh tahap pembuktian selesai. Nah, dari semua penjelasan tadi, dari awal sampai akhir, yang saya saksikan kemarin di pengadilan, yaitu mengenai sengketa lahan di kawasan Jalan Suparman, Palangkaraya, melibatkan ahli waris, yang mana ingin mengklaim tanah seluas 8 hektar sebagai tanah ulayat sejumlah pihak, yaitu gugatan perdata senilai 231 miliar diajukan karena ahli waris merasa hak mereka diabaikan. Dan terus tuh kronologinya penggugat, terus tuh dasar gugatannya itu ahli waris mengklaim lahan tersebut milik nenek moyang mereka sejak lama. Jadi sidang kemarin terakhir itu yaitu tentang sengketa tanah, dan itu yang senilai ratusan miliar yang diajukan dari ahli waris juga membuktikan kepemilikan lahan yang diklaim oleh keluarga besar gitu kan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.